Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada topik kali ini kita akan membahas terkait pemantapan mutu eksternal laboratorium. Jadi ini adalah lanjutan materi dari materi pemantapan mutu internal ya. Jadi untuk kegiatan pemantapan mutu eksternal ini ya atau PME ini adalah bagian ya yang terkait dengan pencapaian mutu hasil laboratorium ya yang memiliki ketepatan dan ketelitian yang tinggi ya. Jadi dalam kegiatan PME ini adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik ya, namun tetap harus terus dilakukan untuk menjamin mutu hasil pemeriksaan laboratorium ya. Jadi apa itu pemantapan mutu ya atau quality assurance ya. Jadi kita bahas kembali ya terkait quality assurance ya. Jadi segala usaha atau kegiatan ya yang ditujukan untuk menjamin ketelitian dan ketepatan hasil pemeriksaan laboratorium ya. Jadi kegiatan ini terdiri dari 4 komponen ya. 4 komponen itu yaitu PMI ya, pemantapan mutu internal, pemantapan mutu eksternal, PME, verifikasi, validasi, audit, maupun pendidikan dan pelatihan ya. Jadi kita ketahui ya di era globalisasi ini memang tingkat persaingan antar lab itu makin tinggi ya. Jadi tiap lab memang harus berupaya ya untuk meningkatkan mutu pelayanan ya, untuk memperoleh hasil pemeriksaan yang terbaik ya, dan bertanggung jawab dan bisa memberikan kepuasan kepada konsumen ya. Jadi untuk mencapai hasil laboratorium yang tepat dan teliti ya, maka seluruh metode ya maupun prosedur penelitian lab itu prosedur operasional lab itu harus terpadu ya. Jadi mulai dari perencanaan, pengambilan spesimen, penanganan, pengujian, dan pemberian laporan dari hasil uji lab. Jadi dalam upaya ya peningkatan layanan lab Kementerian Kesehatan itu telah melakukan berbagai upaya ya. Salah satunya yaitu melakukan penyelenggaraan PNPME atau program nasional pemantapan mutu eksternal untuk laboratorium kesehatan ya. Jadi kita bahas sedikit ya terkait PMI ini ya. Jadi PMI ini ya terkait PMI ini adalah kegiatan pencegahan ya dan pengawasan dilaksanakan oleh setiap lab klinik ya secara terus-menerus menggunakan serum kontrol agar diperoleh hasil pemeriksaan yang tepat ya.
Untuk kegiatan ini mencakup 3 tahapan proses ya, yaitu tahapan pra-analitik maupun, pasca analitik ya. Jadi sebelumnya kita telah membahas terkait pemantapan mutu internal ya, jadi untuk bidang-bidangnya seluruh bidang pemeriksaan laboratorium ya, entah itu bidang hematologi, kimia klinik, sitohistono sitohistoteknologi, urinalisa maupun, bidang yang lainnya ya. Terkait PME ini ya, jadi PME ini merupakan kegiatan pemantapan mutu ya, yang diselenggarakan secara periodik ya, oleh pihak lain ya di luar laboratorium yang bersangkutan. Jadi tujuannya di sini untuk memantau, menilai penampilan suatu laboratorium ya di bidang pemeriksaan tertentu ya. Jadi terkait PME ini atau External Quality Assessment ya, singkatannya itu EQI. Ya jadi PME ini hendaknya dilakukan ya secara teratur ya, dengan mengikuti program yang dilaksanakan oleh organisasi independen ya, ataupun yang, telah ditetapkan ya. Ya jadi, program PME ini ya diwajibkan ya, baik diwajibkan oleh badan akreditasi atau menurut hukum ya. Untuk PME sendiri itu pelaksanaannya ya, diselenggarakan pada tingkat yang berbeda ya, jadi regional, nasional, dan skala internasional ya. Dalam skala internasional itu untuk akreditasi laboratorium klinis itu menggunakan standar ISO ya 15189, 2003 ya, yang mewajibkan bahwa laboratorium itu harus mengikuti uji profisiensi ya, ini terkait PME. Dan juga, berdasarkan Permenkes ya nomor 411 tahun 2010 ya, tentang lab klinik ya, dan juga, keputusan Menteri Kesehatan nomor 298 tahun 2008 terkait pedoman akreditasi laboratorium kesehatan ya. Jadi setiap lab itu harus melaksanakan PME ya. Jadi tujuannya itu agar terbentuk harmonisasi ya seluruh lab kesehatan di Indonesia. Untuk selanjutnya ya, dari 4 komponen itu ya ini PME, selanjutnya adalah, PMN, selanjutnya adalah verifikasi ya. Jadi verifikasi ini ya salah satu tindakan pencegahan ya untuk, mencegah terjadinya kesalahan ya. Jadi di sini melakukan pengecekan ya terhadap semua tahapan, yaitu tahapan pra-analitik, analitik, dan post analitik atau pasca analitik ya. Jadi di sini di verifikasi ini dilakukan pengecekan ya dari semua tahapan itu ya, dari tahap pra-analitik sampai pasca analitik ya. Selanjutnya ada validasi ya, tahap selanjutnya adalah validasi, pemeriksaan ulang oleh lab rujukan ya. Jadi di sini tujuannya itu ya, memantapkan mutu hasil pemeriksaan laboratorium ya. Jadi setelah dilakukan verifikasi ya, maka dilakukan, validasi ya. Jadi di sini, pemantapan mutu ya. Jadi hasil pemeriksaan itu, apa
hasilnya udah fix ya, jadi memantapkan mutu, pemeriksaan ya. Selanjutnya ada lagi audit ya, audit audit ini ya, berarti menilai atau memeriksa kembali ya, jadi dilakukan penilaian dan pemeriksaan kembali, ini auditnya. Jadi yang di audit ini adalah kegiatan internal maupun eksternal ya. Jadi internal ini dilakukan biasanya oleh tenaga yang senior ya. Ya, jadi untuk mengukur ya indikator penampilan, identifikasi titik lemah terjadinya kesalahan ya. Ini kalau internal. Jadi diukur indikator penampilan ya. Identifikasi ya terjadinya kesalahan ya. Kalau PME ya yang eksternal ini ya, untuk kegiatan eksternal ini ya dilakukan oleh pihak laboratorium lab ya. Jadi untuk meminta masukan ya terhadap pelayanan dan mutu ya. Jadi di sini untuk audit ini ada dua ya, ada internal dan eksternal ya. Kalau misal di sini disebutkan eksternal berarti itu adalah pihak luar ya. Selanjutnya yang penting adalah terkait akreditasi ya. Jadi akreditasi ini adalah pengakuan formal ya, suatu lembaga ya kepada lab sesuai standar ya. Jadi hasil akreditasi itu berupa sertifikat ya, yang diberikan sertifikat akreditasi. Jadi tujuannya di sini manfaatnya ya, kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh masyarakat ya, lab asuransi ya, perusahaan pemilik pegawai atau petugas pemerintahan ya. Cakupannya itu bisa dari lab mandiri ya, lab mandiri, pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan swasta ya. Ya, jadi di sini ya terkait dengan pemantapan mutu eksternal. Jadi diharapkan itu hasil lab itu tepat dan teliti ya. Jadi diharapkannya di sini ya bagaimana ya. Jadi metode dan prosedur operasional itu harus terpadu ya. Terpadunya di sini mulai dari perencanaan ya, pengambilan spesimen, penanganan pengujian lab, pengujian dan laporan hasil uji. Nah, jadi tadi ini yang udah saya sebutkan tadi ya terkait dengan ini Permenkes nomor 411 Menkes garing per garing 3 garing 2010 ya. Di sini ditekankan bahwa tentang laboratorium klinik ya, dan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 298 ya, garing Menkes garing SK garing 3 garing 2008 tentang pedoman akreditasi laboratorium kesehatan ya. Ya di situ dinyatakan bahwa ya setiap lab itu harus melaksanakan PME ya. Apa tujuannya? Jadi tujuannya supaya terbentuk harmonisasi ya seluruh laboratorium kesehatan ya. Jadi untuk
kegiatan PME ini ya. Jadi sebenarnya untuk PME ini ya, tujuan PME itu adalah mengawasi kualitas ya hasil tes dalam suatu laboratorium kesehatan ya, mengidentifikasi masalah dan membuat langkah koreksi ya terhadap masalah yang teridentifikasi. Jadi, kegiatan PME ini dapat membantu ya meyakinkan pelanggan ya terhadap hasil yang diberikan ya, seperti pelanggannya di sini bukan cuma pasien ya, jadi dokter, pasien ya, pihak berwenang ya, agar laboratorium itu bisa menghasilkan hasil pemeriksaan yang handal ya dan dapat dipercaya. Ya jadi program PME ini ya, eee, untuk menilai ya, program untuk menilai penampilan pemeriksaan laboratorium ya, pada saat tertentu secara periodik, serentak, dan berkesinambungan. Jadi di sini jelaskan, secara periodik itu bisa 2 kali setahun ya, dan berkesinambungan. Kesinambungan ini berarti terus-menerus ya, jadi bukan hanya kita mengikuti PME itu hanya misalnya 1 kali saja ya, tapi berkesinambungan ya, jadi terus-menerus ya, walaupun sini, dilakukan secara periodik ya. Jadi ini disebutkan serentak ya, jadi biasanya untuk kegiatan PME itu kita kan lab itu mendaftar ya, mendaftar untuk diikutkan PME. Jadi pelaksanaan itu dilakukan secara serentak ya. Jadi misalnya ada 20 yang mendaftar, 20 lab, jadi pelaksanaannya itu serentak ya, jadi bersama-sama ya, bersamaan ya. Jadi di sini ya, untuk membandingkan hasil pemeriksaan laboratorium peserta terhadap nilai target ya. Jadi di sini dilihat bagaimana rata-rata ya seluruh peserta ya dengan metode pemeriksaan yang sama ya, dari outlier yang dikeluarkan ya. Jadi di sini, dari penyelenggara itu sudah ada nilai target ya. Jadi sudah ada nilai target dari sampel yang diberikan ya. Jadi di sini dibandingkan hasil pemeriksaan lab peserta itu ya, terus melihat bagaimana rata-rata ya. Jadi dikelompokkan ya untuk alat yang sama, metode yang sama ya, berapa nilai rata-rata untuk seluruh peserta ya. Selanjutnya itu ya, beberapa program PME ini ya diwajibkan, baik yang diwajibkan oleh badan akreditasi ya atau menurut hukum ya. Jadi untuk program pelaksanaannya ya PME ini, bertingkat ya, ada tingkat regional, nasional, dan internasional ya. Jadi disebutkan ya, untuk skala internasional ya berarti menggunakan standar ISO ya 15159 2003 ya. Yang mewajibkan lab itu harus melakukan uji profisiensi ya. Mmm, jadi hasil lab itu dijaga kerahasiaannya ya dan umumnya hanya diketahui oleh laboratorium peserta ya, yang, lab yang berpartisipasi, dan penyedia PME. Penyedia ini berarti penyelenggara dari PME itu.
Ya, jadi hasil lab ini harus dijaga kerahasiaannya ya. Jadi, hanya bisa diketahui oleh lab yang berpartisipasi ya. Jadi kan, ini penyelenggaraannya itu kita harus mendaftar ya. Jadi, hanya lab yang mengikuti ya atau yang berpartisipasi yang biasanya, bisa mengetahui ya hasil hasil yang, telah dikeluarkan ya. Jadi untuk tujuan PME ini yaitu mengawasi ya kualitas hasil tes dalam sebuah laboratorium kesehatan ya, identifikasi masalah dan bagaimana langkah koreksi atau perbaikan ya dari, masalah yang telah teridentifikasi. Jadi di sini di PME itu kita mengetahui ya, mengidentifikasi masalah, mencari permasalahan yang ada dan kalau misalnya hasilnya sudah keluar ya, itu kan diketahui ya, diketahui. Ya, jadi terkait PME atau external quality assessment ini ya, jadi penyelenggaraannya itu oleh pihak luar ya, bisa di sini pemerintah, swasta maupun internasional ya, dilakukan secara periodik ya, bisa 2 kali setahun ya. Tujuannya di sini untuk memantau dan menilai ya penampilan dari bidang pemeriksaan tertentu ya. Untuk kegiatan PME ini wajib diikuti oleh lab ya. Jadi eh, ada penyelenggara ya. Terus untuk penyelenggaraannya di sini ya bisa nasional, pusat ya, berarti dari Kemenkes ya, regional ya, maupun provinsi ya. Jadi diketahui ya manfaat ya, bagaimana cara memperlakukan sampel PME ya, hasil PME itu seperti apa dan bagaimana untuk tindak lanjutnya. Jadi untuk tujuan PME ini ya, jadi tujuan dari PME ini yaitu meningkatkan kualitas pemeriksaan lab, meningkatkan moral petugas lab di sini dalam kemantapan untuk memberikan hasil laboratorium ya sebagai metode kontrol ya ataupun pengawasan sebagai alat pembuktian ya apabila hasil meragukan ya dan bisa mengefisiensi biaya ya karena mengurangi biaya duplo ya kalau mutu hasil pemeriksaan kita sudah baik ya maka otomatis tidak mesti mengulang hasil pemeriksaan ya. Jadi kalau mengulang pemeriksaan ya berarti kan membutuhkan regen lagi ya penggunaan alat kembali itu kan menjadi menambah biaya ya. Jadi dengan adanya kegiatan PME ini bisa mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh suatu lab ya terhadap hasil lab pemeriksaan. Terus apa manfaat mengikuti program PME ini ya? Jadi bisa meyakinkan ya pelanggan ya seperti dokter, pasien ya,
ataupun pihak yang berwenang ya, bahwa hasil pemeriksaan kita itu handal ya. Nah, terus di sini ya, untuk mengidentifikasi masalah ya, jadi untuk identifikasi masalah dalam praktik laboratorium ya, laboratorium jadi untuk, yang bisa memungkinkan ya, tindakan perbaikan. Jadi kalau misalnya masalahnya sudah diketahui ya, jadi memungkinkan, terkait, tindakan perbaikan ya, yang bisa dilakukan ya. Selanjutnya ya, bisa membantu mengevaluasi ya, keandalan, metode, bahan, dan peralatan yang, digunakan. Jadi memang bisa menjadi, pemantau ya, atau evaluasi ya dari metode, bahan, dan, peralatan yang telah digunakan ya. Untuk kegiatan program PME ini ada yang gratis dan atau ada pun yang berbayar ya. Biasanya untuk yang gratis ini biasanya itu program yang ditawarkan oleh produsen ya, untuk memastikan ya bahwa peralatannya itu bekerja dengan baik dan benar ya, bekerja dengan baik ya. Jadi yang gratisan itu biasanya, oleh produsen ya, produsen alat-alat ya. Jadi biasanya untuk program PME-nya itu diberikan gratis ya. Dan, penyelenggaraannya di sini oleh program regional ya, ataupun nasional untuk, perbaikan mutu ya. Jadi sebenarnya untuk PME ini merupakan suatu prosedur ya dari quality control ya, di mana lab itu mendapatkan spesimen secara periodik ya, untuk analisis yang juga dikirimkan ke laboratorium yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan, PME ini ya. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa, tujuan dari PME ini yaitu sebagai harmonisasi ya, yang baik antara laboratorium klinik ya dengan melaksanakan PME laboratorium ya. Jadi harapannya itu masing-masing, peserta itu telah mempunyai hasil pemantapan mutu internal laboratorium yang baik ya, dan dapat menggunakan hasil yang diperoleh untuk bisa lebih meningkatkan kinerja ya dan profesionalisme di laboratoriumnya sendiri. Nah, selanjutnya itu dikenal ya terkait ya jadi, untuk PME ini sebuah tipe prosedur quality control ya, di mana laboratorium berpartisipasi ya dalam program PME itu mendapatkan spesimen ya secara periodik ya untuk dilakukan analisis ya, untuk dianalisis yang juga nanti dikirimkan ke laboratorium yang ikut partisipasi dalam, program PME ini ya. Jadi untuk proses dan penanganan spesimen PME ya dapat dirangkum ke dalam, apa yang disebut sebagai aturan emas ya. Aturan emas ini, eee, di mana disebutkan dalam aturan emas itu ya, melakukan sampel PME seperti melakukan sampel pada pasien. Jadi tidak ada, perbedaan ya, perlakuan ya. Jadi orang yang memeriksa sama, metodenya sama, alatnya sama. Jadi, seakan-akan sampel yang kita dapat itu ya analisisnya sama aja dengan, melakukan pemeriksaan pasien ya. Jadi dikenal juga terkait regulasi CLIA ya, atau Clinical Laboratory Improvement Act ya, jadi tahun 1988 di mana mensyaratkan ya, tidak ada perlakuan khusus atau treatment khusus untuk sampel PME ya. Jadi misalnya di sini ya, memeriksa sampel PME Dumplo ya, sedangkan sampel pasien diperiksa secara rutin hanya 1 kali ya. Jadi di sini tidak boleh ada perlakuan khusus ya, terhadap, sampel yang kita, kerjakan ya. Selanjutnya itu tidak ada perbandingan hasil survei awal ya,
antara laboratorium sebelum melaporkan hasil ke penyelenggara PME ya. Jadi tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbandingan hasil survei awal ya sebelum melaporkan hasil ke penyelenggara ya. Dalam regulasi KLIA ini ya, jadi ada persyaratan ya dalam proses dan penanganan sampel PME ya sesuai standar KLIA ya. Jadi ada 6 standar di sini ya. Pertama itu sampel PME harus diuji ya dengan alat yang sama seperti pemeriksaan rutin ya. Kedua itu sampel PME harus diuji dengan frekuensi pemeriksaan yang sama dengan sampel pasien rutin ya. Nah, jadi tadi disebutkan alatnya harus sama ya untuk pemeriksaannya. Terus frekuensinya di sini kalau misalnya sampel pasien itu cuma 1 kali ya, sampel PME juga pemeriksaannya 1 kali bukan duplo atau triplo ya gitu ya. Nah, terus selanjutnya laboratorium yang ikut berpartisipasi dalam program PME ini tidak melakukan perbandingan hasil sampel PME antar laboratorium ya sebelum hasil diserahkan kepada penyelenggara ya sesuai tanggal persyaratan pelaporan. Jadi di sini yang dimaksud ya di lab yang berpartisipasi itu tidak membandingkan hasil ya. Misalkan dari lab A, lab B. Jadi lab A dan lab B ini tidak boleh saling membandingkan hasilnya berapa ya, untuk lab ini berapa ya hasilnya. Sebelum hasil itu diserahkan kepada penyelenggara ya. Jadi biasanya sudah ditentukan ya tanggal pe, apa, pengerjaan sampelnya dan tanggal pelaporan sampel hasil pemeriksaan ya. Terus lab tidak mengirimkan sampel PME ke laboratorium lain. Jadi kan di sini yang mau dinilai adalah penampilan dari lab kita ya. Jadi kalau misalnya sampel PME ini dikerjakan oleh lab lain misalnya lab Prodia, berarti kan yang dinilai adalah lab Prodia itu bukan labnya kita ya. Jadi tidak boleh mengirimkan sampel PME ke lab lain. Jadi harus lab kita yang mengerjakannya ya. Terus laboratorium itu mencatat semua langkah ya seperti penanganan, pengolahan, tes pelaporan untuk semua kegiatan PME. Jadi dicatat semua langkah prosedurnya ya, penanganan, pengolahan tes, dan pelaporan. PME ini diperlukan hanya untuk metode primer yang digunakan untuk menguji analis dalam sampel pasien selama periode yang dicakup dalam PME ini. Ya, selanjutnya ini ada 3 metode ya untuk PME ini ya, atau IKI method ya, yang disebut proficiency test, ada rechecking test, dan on-site evaluation. Ini berdasarkan sumber WHO ya 2011 ya. Nanti untuk ketiga metode ini akan kita bahas satu-satu di pertemuan selanjutnya ya. Jadi untuk uji profisiensi sendiri ini adalah perbandingan ya. Perbandingan antara laboratorium ya yang disusun secara teratur untuk menilai kinerja laboratorium analit ya dan kompetensi personil laboratorium itu ya. Sedangkan menurut CLSI kalau untuk uji profisiensi itu adalah program di mana beberapa sampel ya dikirim secara berkala ke anggota dari sekelompok lab ya untuk analisis ya. Jadi di mana masing-masing hasil lab itu dibandingkan dengan laboratorium lain ya dalam kelompok dan atau dengan nilai yang ditetapkan dan dilaporkan ke laboratorium yang berpartisipasi ya. Untuk rechecking ya, jadi kalau metode yang satunya itu rechecking atau retesting ya. Jadi untuk metode ini dilakukan di mana hasil pemeriksaan suatu lab kesehatan itu diperiksa ulang oleh lab rujukan ya. Dan sampel yang ada telah diuji ulang antar laboratorium ya. Kalau on-site evaluation ya, jadi biasanya dilakukan ya apabila uji uji profisiensi atau metode rechecking atau retesting ini sulit untuk dilakukan ya. Ya, jadi untuk metode ini biasanya lebih mahal ya.
Iya, untuk on-site valuation ya. Jadi untuk on-site evaluation yaitu biasanya kekurangannya itu apa ya? Paling mahal ya, karena membutuhkan waktu yang cukup lama jika dibandingkan dengan yang lainnya ya. Nah, nanti untuk 3 metode itu akan kita bahas satu persatu ya di pertemuan selanjutnya ya. Untuk pelaksanaannya ya, jadi ini ada metodenya yaitu pendataan lab ya. Jadi biasanya itu dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan ya, Pemda ya maupun PDS Patklin ya. Di Persatuan Dokter Patologi Klinik ya yang cabang ya. Jadi peserta itu yang ikut PME harus mendaftarkan diri secara aktif ya. Jadi peserta di sini mendaftarkan ya. Jadi peserta di sini bisa lab klinik rumah sakit ya, lab kesda, lab klinik swasta, lab klinik puskesmas, maupun yang lainnya. Jadi harus mendaftarkan diri ya kepada penyelenggara. Terus untuk pelaksanaannya ya, jadi bahan itu akan dikirim ya oleh penyelenggara kepada semua peserta ya. Jadi masing-masing akan memeriksa bahan tersebut ya sesuai metode yang dimiliki oleh laboratorium itu ya. Nanti hasilnya dikirim ke penyelenggara ya, dan hasilnya nanti dibandingkan dengan laboratorium lain untuk mengetahui kondisi dari laboratorium kita ya. Untuk perlakuan sampel ya, jadi untuk perlakuan sampel itu melakukan pendaftaran terlebih dahulu ya, sehingga akan memperoleh sampel yang sama ya. Kedua itu mengikuti perintah atau petunjuk dengan seksama ya. Selanjutnya penyelenggara sudah menentukan ya kapan tanggal dapat dilakukan pemeriksaan ya. Jadi dilakukan pemeriksaan bahan kontrol ya sesuai pemeriksaan pasien. Jadi untuk langkah-langkah ya dan gambaran umum untuk pelaksanaan PME ini ya. Jadi pertama itu koordinator PME mempersiapkan dan mengirimkan 1 atau 2 sampel peserta ya kepada peserta atau 2 sampel pada peserta PME ya. Selanjutnya itu sampel itu diuji oleh laboratorium ya menggunakan peralatan ataupun reaksi yang sama ya dengan yang digunakan pada pemeriksaan sampel pasien ya. Terus selanjutnya itu ya koordinator PME mengumpulkan semua hasil dan pengelompokannya sesuai dengan metode ya, regen dan instrumen analisis laboratorium atau kriteria lainnya. Selanjutnya itu koordinator PME ya menghitung nilai target atau konsensus ya dan total variasi ya yang dinyatakan sebagai standar deviasi hasil laboratorium ya. Apabila salah satu laboratorium memiliki nilai di luar batas kontrol ya atau nilai target plus minus atau variasi yang diizinkan, maka lab ini dianggap out of control ya. Kalau hasilnya out of control atau di luar kontrol, maka harus memperbaiki prosedur analitisnya ya. Data output ya terkait dengan data output ya, jadi data input dari semua laboratorium ya yang ikut berpartisipasi dalam program survei PME mencakup hasil untuk semua analit dan identifikasi regen, metode, instrumen yang digunakan untuk analisis ya. Sedangkan untuk data output itu mencakup hasil dilaporkan untuk setiap analit. Kedua min rata-rata dapat diaplikasikan untuk setiap analit ya. Selanjutnya itu standar deviasi yang hasil dengan metode komparatif ya. Selanjutnya jumlah laboratorium yang menggunakan metode yang sama ya dengan laboratorium yang hasilnya dievaluasi ya. Selanjutnya itu ada standar deviation index ya, SDI ya.
Terus batas bawah lower limit ya LL dan batas atas upper limit UL ya yang dapat diterima ya. Selanjutnya itu plot jarak relatif hasil yang dilaporkan dari target sebagai persentase simpangan ya yang diperbolehkan atau allowed deviation atau AD ya. Jadi data input ya. Jadi di sini ya data input dari semua laboratorium itu ya yang ikut berpartisipasi dalam program survei PME ya. Jadi mencakup hasil untuk semua analit ya yang teridentifikasi ya. Jadi di sini ada hasil PME yang masuk dalam batas atas dan bawah dapat diterima dan dianggap memuaskan ya. Terus untuk hasil PME yang ternyata di luar batas atau out of control itu dianggap tidak memuaskan ya. Jadi di sini bisa dilihat hasilnya ya untuk hasil PME yang ternyata di luar batas kontrol ya atau tidak memuaskan ya. Jadi hasil PME ya kurang dari LL berarti kinerja laboratorium itu tidak memuaskan ya. Kalau hasil PME lebih dari upper limit ya berarti kinerja laboratorium itu tidak memuaskan ya. Jika LL-nya sama dengan hasil PT dan sama dengan upper limit berarti kinerja laboratorium itu memuaskan ya. Jadi dia begitu hasil penilaiannya ya untuk PME ini ya, hasil PME ini. Apa keuntungan atau manfaat dari berpartisipasi dalam program PME ini? Yaitu pertama bisa memungkinkan ya perbandingan kinerja dan hasil di antara laboratorium pengujian yang berbeda ya. Kedua itu bisa memberikan peringatan dini untuk masalah sistematis ya yang terkait dengan kit ataupun prosedur kerja ya. Selanjutnya juga bisa menjadi ini ya, memberikan bukti objektif terhadap kualitas pengujian suatu laboratorium kesehatan. Selanjutnya bisa menunjukkan laboratorium yang membutuhkan perbaikan ya dari hasil yang sudah didapatkan. Selanjutnya mengidentifikasi kebutuhan pelatihan ya. Yang kebutuhan pelatihan ini untuk SDM ya, untuk sumber daya manusia yang ada di lab itu ya. Jadi untuk program nasional pemantapan mutu eksternal ini merupakan satu program ya untuk menilai penampilan dari pemeriksaan laboratorium ya secara periodik, serentak dan berkesinambungan ya yang dilakukan oleh pihak luar laboratorium ya. Jadi dengan cara membandingkan hasil pemeriksaan laboratorium peserta dengan nilai target ya. Terus penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan oleh pihak pemerintah ya, yaitu Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, Dirjen Bina Upaya Kesehatan ya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya. Ini adalah misalnya ya, ini adalah contoh aja ya, contoh dari daftar peserta ya program nasional pemantauan mutu ya. Ini daftar peserta program nasional pemantauan mutu eksternal ya ini. Bisa kita lihat ya untuk bidang-bidangnya ya ini. Ada area swasta ya, lab ke swasta ini klinik Prodia, Aceh dan lain-lainnya. Ini untuk setiap provinsi ya. Jadi ini sudah untuk peserta ya misalnya untuk kimia klinik yang mana yang masuk ya untuk Sumatera Utara ini udah dibagi bidangnya ada kimia klinik ya, hematologi, imunologi ya, narkotika, urinalisa dan lainnya ya. Ya ini adalah contoh dokumen ya, pemantapan mutu eksternal. Jadi ini contohnya yang Puskesmas Padang ya. Jadi pemantauan mutu eksternal ini eksternal ya diselenggarakan periode oleh pihak laboratorium ini BLK ya untuk memantau penampilan lab ya. Jadi di sini sebagai acuan agar pemeriksaan dilakukan menjamin ketelitian dan ketepatan hasil pemeriksaan ya. Jadi di sini contohnya adalah terkait PME slide BTA ya. Jadi di sini prosedurnya pertama petugas menerima slide BTA ya dari BLK
Selanjutnya itu petugas mencatat tanggal pemeriksaan slide ya. Petugas menulis tanggal pelaksanaan pemeriksaan ya slide BTA. Selanjutnya petugas mencatat kondisi slide saat menerima. Jadi saat menerima itu dicek kondisinya ya, apakah masih bagus atau bagaimana ya. Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan slide BTA ya sesuai ketentuan pemantapan mutu eksternal ya. Selanjutnya petugas menuliskan hasil pemeriksaan formulir ya dari PNPME telah disediakan dan ditandatangani oleh pihak puskesmas. Selanjutnya petugas melaporkan hasil PME ya kepada dokter penanggung jawab. Selanjutnya petugas mengirimkan hasil pemeriksaan PME itu ya. Ini bisa dilihat bagan atau bagan arus atau flowchart-nya ya. Ini dari mulai petugas menerima sampel, mencatat, menulis tanggal pelaksanaan, mencatat kondisi slide saat menerima, petugas memeriksa slide ya, petugas menuliskan hasil pemeriksaan, formulir labnya ya, dan petugas melaporkan hasil, pemeriksaan PME kepada, penanggung jawab laboratorium ya. Jadi, ini adalah akhir dari materi ya, eee, jadi, dari materi ini ya, diharapkan adik-adik bisa memahami terkait, PME itu apa ya, dan penyelenggaranya bagaimana, tahapan pemeriksaannya untuk PME itu seperti apa. Jadi PME itu untuk, kesimpulannya ya, sebagai kesimpulan untuk materi ini ya, yaitu PME itu merupakan kegiatan pemantauan mutu yang diselenggarakan secara periodik ya, oleh pihak luar ya, di luar laboratorium kita untuk memantau dan menilai penampilan suatu bidang laboratorium ya. Jadi untuk metodenya itu ada 3 ya, bisa proficiency test, rechecking testing, on-site evaluation ya. Jadi untuk regulasinya ya, berdasarkan regulasi KLIA ya, untuk penanganan sampel PME ya. Jadi untuk, tingkatannya ya, untuk pelaksana PME dari regional, nasional, dan internasional ya. Mungkin, ini saja ya, kesimpulan dari materi ini ya, silakan bisa mempelajari materi ya untuk menjawab, kuis ya, yang ada ya pada pertemuan pada materi ini. Mungkin saya akhiri dengan pantun ya, bunga teratai warnanya ungu, jadilah laboratorium yang bermutu. Terima kasih untuk partisipasi dalam pertemuan kali ini ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.